record? Oke. Nanti yang kedua Dava ya. Dava setelah Zoom ini 40 menit selesai, nanti lanjut ke Dava yang record bagian kedua. Oke, yang sinyalnya error nggak apa-apa. Boleh live dulu, nanti masuk lagi. Teman-temannya yang lain dipanggilin ya. Kita akan mulai sebentar lagi. Oke, Dava kedua. Dava kedua yang recordnya. Mohon maaf ya adik-adik, hari ini kakak nggak bisa pakai akun Zoom sekolah karena akun Zoom yang di HP kakak ini passwordnya kakak lupa, jadi kalau kakak keluarin nanti kakak nggak bisa masuk lagi gitu. Jadi mungkin Zoom-nya akan sedikit terganggu karena waktunya akan terbatas ya, hanya 40 menit. Begitu. Oke, kita tunggu 2 menit lagi kali ya, terus kita mulai. Fasya, teman-temannya ajakin Fasya. Iya, iya. Kak. Ya. Apa ya? Kak, aku mah mintain ini apa, minta kontak Ilham 19 sama Arka. Arka 8. Di grup ada enggak? Kontaknya Ilham ada meren di grup. Tapi emang nggak tahu ini siapa gitu. Tapi nggak tahu kontak Ilham itu siapa di grup gitu. Ini Almira kelas apa ya? Kelas 7 ya Almira ya? Halo? Ya, maksudnya mah itu ya apa ya? Oke, Almira kalau kakak minta tolong satu lagi boleh nggak sekalian share screen? Oh iya. Oh boleh. Sip, kakak kirim ya ke grup ya materinya. Oh, minggu lalu Kak Zaki udah update belum di Google Class materinya? Fasya belum ngecek Google Class nih. Bentar ya, kakak lagi kirim dulu ini materinya. Ke WA. Di grup ya nanti. Ayo Fasya, teman-temannya diajakin Fasya. Suruh masuk nih baru 20. Ya, ini baru Kak. Ini baru Kak. Oke, siap. Oh, ini baru. Nah. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Dua orang. Ya, kakak udah kirim di grup Almira, bisa di-download ya. Arka. Untuk di share screen. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti kakak coba share screen pakai HP. Fajri coba. Oke. Kita cek dulu. Udah, sekarang jadi 25 orang. Tes. Oh iya. Oke. Udah? Nah, mantap. Terima kasih ya. Ya, boleh itu diklik dulu enable editing. Yang mana? Yang di atas kuning-kuning Teh. Tulisan ada enable editing. Ini. Iya. Mantap. Oke, kita mulai aja kali ya. Udah 5 menitnya sudah berlalu. Kita cek sekali lagi. Oke, kita mulai ya. Sip, suara kakak kedengeran jelas nggak? Putus-putus nggak? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oke, tunggu dulu. Mulai. Oke, kita mulai. Masih Arkanya nggak ada ya? Oh, Arkanya nggak ada. Oh, nggak ada si Arka. Kak nggak ada Arka, Kak. Arkanya nggak ada. Mana tuh Arkanya tuh? Kontak. Ada, tapi lagi ngerjain tugas dulu. Oke, nggak apa-apa. Boleh ya, sambil tetap fokus memperhatikan. Ntar tugas dulu. Yap. Arka nanti habis ini ya.
Nanti habis ini mintakan kontak Kakak buat gabung pada di Barda Laut. Oke, Kak? Bentar, Kak. Ya, Iya, Kak. oke. Kalau udah siap, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, adik-adik kita ketemu lagi minggu ini di kegiatan Pramuka Wajib ya. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat gerakan Pramuka. Sebelum itu, untuk memulai kegiatan hari ini, mari sama-sama kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Adik-adik, gimana kabarnya semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Amin. Kita lihat dulu mukanya ini Fasya. Ada Fahri, ada Sinta, ada Dava, ada Alia, Najla, semuanya. Halo semuanya. Nah, kita review materi dulu minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa tuh? Tentang, ada yang ingat? Golongan. Golongan. Pramuka penggalang ya. Tentang kepenggalangan, bukan golongan, Fasya. Kepenggalangan. Yang adalah kita belajar atau mengetahui tentang makna atau kiasan-kiasan yang ada di penggalang ya. Jadi ada yang ingat nggak? Penggalang tuh diambil dari apa tuh katanya? Diambil dari makna apa tuh? Ada yang ingat nggak? Makna Sejarah. ini. Sejarah apa tuh? Oh ya. Makna Ingat nggak? sejarah kemerdekaan Indonesia. Betul. Diambil dari sejarah kemerdekaan Indonesia mengenai apa tuh? Momentumnya tuh. Momentum apa tuh? Proklamasi. Hampir betul. Bukan proklamasinya ya, tapi untuk penggalang itu diambil dari sejarah Sumpah Pemuda, yaitu pada masa kepenggalangan ya. Jadi pada masa itu seluruh pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia bersatu ya dalam Sumpah Pemuda, yaitu periode kepenggalangan kalau dalam sejarah Indonesianya, dan kemudian diambil menjadi makna atau nama dari penggalang itu sendiri gitu ya. Jadi penggalang itu diambil dari semangat Sumpah Pemuda waktu itu. Oke, selanjutnya kita kemarin belajar apa lagi tuh? Belajar tentang makna kiasan dari tanda TKU ya adik-adik. Tanda TKU, tanda kecakapan umum yang ada di lengan baju adik-adik. Yang ada V1, V2, V3 itu ya. Nah itu diambil dari apa tuh? Ada apa aja tuh? Ada warna merah dan terdapat gambar apa tuh di dalam TKU itu? Terdapat gambar bunga mayang ya. Bunga mayang itu adalah bunganya pohon kelapa. Jadi pohon kelapa tuh kalau sebelum berbuah dia berbunga dulu. Bunga yang warna putih itu namanya bunga mayang. Nah kalau bunganya udah gugur, udah tua, dia bakal jadi kelapa ya. Kelapa yang muda dulu. Yang kecil kemudian dia membesar jadi kelapa yang siap dikonsumsi. Sama yang kita makan sehari-hari itu ya. Oke, kita minggu lalu belajar itu. Sekarang kita akan melihat tentang sejarah singkat gerakan Pramuka. Jadi nanti akan ada 2 sesi ya. Sesi part 1 dan part 2. Sekarang part 1-nya dulu karena banyak sekali adik-adik. Kita belajar part 1 ini kita bahas tentang gerakan kepanduan Pramuka Indonesia dulu ya. Nanti minggu depan kita baru masuk ke Pramuka Dunia karena materi ini panjang sekali banyak. Oke. Jadi kita akan lihat di sini ada 6, kakak bagi jadi 6 periode ya untuk sejarah gerakan Pramuka Indonesia ini. PPT-nya boleh diganti, Almira, ke bawah, ke materi pokok. Oke. Nah, jadi di sini kelihatan yang pertama itu kakak akan bagi ceritanya dari zaman pendudukan Hindia Belanda dulu. Kemudian kita pindah ke masa pendudukan Jepang. Setelah itu kita masuk ke perang kemerdekaannya. Jadi setelah merdeka itu Indonesia masih mengalami masa perang ya. Ada agresi militer 1, agresi militer 2. Seperti itu. Kemudian kita masuk
ke kondisi masa pasca perang kemerdekaan sampai tahun 1961 sampai tahun terakhir Presiden Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia pertama ya. Kemudian digantikan Presiden kedua yaitu Pak Soeharto. Kemudian kita masuk periode tahun 1960 masa periode Pak Soeharto sampai dengan periode 1999 sampai periode Pak Soeharto lengser ya dan digantikan oleh presiden ketiga yaitu siapa presidennya? Pak Habibie ya, Pak Habibie ya. Nah, kemudian kita masuk ke periode terakhir yaitu periode Pak Habibie 1999 sampai dengan periode yang sekarang. Nah, panjang banget tuh ya ceritanya Danam ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Adik-adik nanti kalau misalnya 20 menit lagi Zoom-nya ini selesai, adik-adik nanti masuk lagi ya ke sini, ke Kakak, grup. Ya, Zoom-nya Kenapa? sampai jam berapa ini? Zoom-nya sampai kita sampai jam 11 ya. Jam 11. Jam 11.40 ya, 1 jam. Soalnya ntar jam 11 kelas 7 bakal ada itu Zoom BK. Oh, Zoom BK ya. Jam 11 ya, ada Zoom BK ya. Ya, Ya, oke. Ini harusnya, mohon maaf ini adik-adik ya, kakak kasih tahu dulu. Sebenarnya kita itu waktunya 40 menit, tapi barangkali kakak boleh minta tambahan waktu 10 atau 20 menit ya, karena tadi untuk nunggu adik-adik masuk juga makan waktu cukup banyak, sekitar 5-10 menit, jadi nanti ditambahkan di akhir ya. Mudah-mudahan kita keburu, karena materinya agak banyak. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke masa Hindia Belanda dulu. Adik-adik, barangkali adik-adik tahu, pernah dengar cerita sejarah di kelas ya, bahwa dulu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama berapa tahun, ada yang tahu? Fasya, berapa tahun di Indonesia dijajah Belanda? 3 abad. Mungkin 3,5 tahun sih. 3,5 tahun kayaknya kalau nggak salah. Kok 3,5 tahun? Itu yang Jepang dong. 250 3,5 tahun. abad. Iya betul, 350 tahun ya. 350 Lama tahun amat, atau 3,5 abad. Lama banget tuh. Berapa turunan itu tuh? 7 kali ya lebih ya. Nah itu, coba sekarang Tadi boleh lihat gitu. ke layar. Almira boleh digeser ininya, PPT-nya. Ya, itu ada foto tokoh ya. Ada yang tahu nggak tokoh siapa nih? Aki-aki nih gambarnya nih. Itu yang Baden Powell. Baden Powell. Betul, Baden Powell ya. Baden Powell adalah bapak pramuka Sempat dibakar di hotel. dunia ya. Si Abah nih. Oke, lanjut. Oke. Kakak lanjutkan ya. Nah, jadi sebelum itu ya, kakak kilas balik dulu ke 120 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 1900-an ya adik-adik. Jadi Mayor Jenderal Robert Baden-Powell ini ya, Robert Baden-Powell, atau ya BP ya, kita singkat BP biar cepat. Itu dia punya suatu gagasan adik-adik tentang sebuah pendidikan luar sekolah ya, atau ekstrakurikuler kalau kita zaman sekarang lah bilang, buat anak-anak di Inggris tuh. Nah, dengan tujuan biar anak-anak di Inggris, warga, rakyat, masyarakat, manusia di Inggris itu bisa menjadi pemuda yang baik lah gitu, biar nggak gabut-gabut banget ya. Anak-anak zaman sekarang kan kalau gabut suka aneh-aneh ya, main-main, buang-buang waktu nggak jelas gitu ya. Kemudian ya banyak mubazirnya lah. Jadi makanya Baden Powell bikin kegiatan tuh di situ, pendidikan luar sekolah atau ekstrakurikuler untuk anak-anak Inggris waktu itu. Nah, hal itu juga disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris waktu itu. Seperti itu adik-adik. Nah, tadi boleh lanjut Almira di slide selanjutnya. Nah, beliau itu BP ini ya, si Abah BP ini, beliau menulis sebuah buku, judulnya nih seperti yang ada di judulnya adalah Scouting for Boys. Nah, ini adalah buku yang berisi pengalaman tentang kegiatan di alam terbuka bersama pramuka gitu. Dan latihan-latihan yang diperlukan pramuka. Seperti itu, Scouting for Boys. Buku ya, Scouting itu pramuka, for boys itu untuk anak laki-laki. Nah, kalau yang perempuannya ada tuh Girls Guide namanya. Tapi kita nanti bahas Girls Guide-nya, kita bahas Scouting for Boys-nya dulu. Oke, suara kakak jelas nggak? Putus-putus nggak?
Jelas. Jelas ya. Kalau ada yang merasa Kak kecepatan, nanti Kakak pelanin ya ritmenya. Nah, kemudian Baden-Powell ini kan tadi dia nulis buku judulnya Scouting for Boys ya. Yaitu bukunya isinya tentang pengalaman beliau. Ya, kenapa ada yang raise hand? Siti Azahra raise hand, kenapa? Kepencet? Oke, nggak apa-apa ya kalau kepencet. Sip. Nah, jadi bukunya itu ingat-ingat adik-adik, ingat-ingat ya, bukunya Scouting for Boys itu isinya tentang latihan-latihan kepramukaan gitu dan pengalaman kegiatan pramuka ya. Nah, jadi gagasan Baden-Powell ini dinilai cemerlang dan sangat menarik begitu. Sehingga banyak negara-negara lain juga ngikutin Baden-Powell untuk bikin kepanduan. Di antaranya yaitu di negeri Belanda dengan nama Padvinder. Ya, Padvinder atau Padvinderij. Seperti itu, adik-adik. Nah, jadi sejarahnya itu dulu tuh. Awal mulanya pertama kali berdiri itu di Inggris dulu. Digagas oleh Baden-Powell tahun 1900-an. Kemudian karena idenya itu bagus, akhirnya negara-negara tetangganya itu banyak negara-negara di Eropa ya banyak mencontoh gitu dan mendirikan kepanduan-kepanduan lain. Seperti itu. Nah, kemudian Belanda bikin namanya Padvinder. Setelah itu gagasan tadi dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Jadi awalnya di Inggris, kemudian Belanda ikutan bikin. Nah, karena pada saat itu Belanda itu sedang menjajah Indonesia juga ya. Jadi Belanda bawa tuh ke Indonesia gagasan itu. Nah, yang pada saat itu Belanda sedang menjajah Indonesia gitu ya. Nah, di Indonesia Belanda mendirikan kepanduan juga namanya itu Nederland Indische Padvinder Vereniging, ya atau disingkat NIPV, NIPV. V-nya pakai V ya. Siapa nih? Boleh turunin dulu raisinya ya biar kakak nggak salfok. Dikira ke TV itu Kak. Indonesia itu bahasa Indonesianya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, jadi dulu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu namanya masih Hindia Belanda ya, belum ada tuh istilah Indonesia Raya itu belum ada. Jadi karena masih di bawah jajahan Belanda, namanya jadi Hindia Belanda gitu. Seperti itu adik-adik. Nah, kakak ulangi lagi ya. Jadi kepanduan pramuka itu munculnya awal lahir di Inggris, kemudian disebarkan atau diikuti oleh negara-negara tetangga, di antaranya Belanda. Belanda punya Padvinder ya namanya. Dari Belanda kan sedang menjajah Indonesia, akhirnya disebarkan ke Indonesia dengan nama Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda atau Nederland Indische Padvinder Vereniging. Ya, seperti itu adik-adik. Oke. Boleh lanjut dulu slide-nya, gambar selanjutnya. Almira, nah ini bisa dilihat ya, ini adalah gambar kegiatan Jambore pertama di Olympia Hall di London ya. Di situ kita bisa melihat tuh ada Abah BP ya, sedang dikelilingi oleh anak-anak pramuka ya. Seperti itu adik-adik. Oke, lanjut dulu gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya, next, Almira. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah gambar kepanduan ya. Kepanduan yang ada di Inggris gitu, yang didirikan oleh Baden-Powell. Oke, kita lanjut cerita dulu. Gambarnya boleh stop di situ. Dengerin kakak cerita lagi. Nah, jadi waktu itu udah dibentuk tuh, apa namanya tadi? Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda ya, atau NIPV. Kakak ketik di sini ya, di kolom chat. NIPV. Bentar. NIPV. Oke, NIPV. Nah, kita lanjut. Udah NIPV. Nah, jadi pada saat itu sudah dibentuk tuh gerakan itu. Kemudian, bukan TV dong, PV, Padvinder ya. Padvinder itu kepanduan. Jadi pemimpin-pemimpin Indonesia waktu itu
mengambil tuh gagasan Baden-Powell dengan membentuk organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia sebagai kader pergerakan nasional. Kader pergerakan nasional itu apa sih, Kak? Nah, jadi kan pada saat itu Indonesia itu masih dalam fase belum merdeka ya. Jadi banyak sekali dibutuhkan tenaga atau gerakan-gerakan untuk memerdekakan Indonesia gitu, membantu kemerdekaan Indonesia. Makanya di sini disebut kader pergerakan nasional gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah pada saat itulah bermunculan tuh organisasi-organisasi lainnya di Indonesia dengan nama-nama sendiri, seperti ada namanya Javanese Pathfinder Organisasi atau JPO ya ininya. Javanese Pathfinder Organisasi. Kemudian ada Young Java Pathfinder ya. Jadi Young Java adalah kumpulan pemuda-pemuda Pathfinder Jawa gitu atau kepanduan Jawa gitu ya. Kemudian ada Nasional Islami. Itu ada kepanduan Islam ya. Kepanduan nasional Islam gitu. Kemudian ada juga Syarikat Islam. Syarikat Islam Afdeling Pathfinder. Jadi oke, kita lagi waktu habis 10 menit lagi ya, 8 menit lagi. Nanti setelah ini Kakak mengingatkan harus login lagi ya karena cerita kita belum selesai. Nah, ada tuh ya Kakak sebutin lagi, berdiri lagi tuh Syarikat Islam Afdeling Pathfinder atau kalau disingkat tuh SIAP ya. Kemudian ada lagi Hizbul Waton namanya. Nah, kalau sekarang itu Hizbul Waton itu adik-adik istilahnya itu pramukanya Muhammadiyah ya. Adik-adik barangkali ada yang waktu SD pernah sekolah di SD Muhammadiyah, itu seragam pramukanya beda karena namanya beda, Hizbul Waton bukan pramuka. Hizbul Waton seragamnya warna hijau dan bawahnya itu biru dongker ya, kayak seragam SMP gitu. Kayak warna seragam sekolah kita lah, hijau dan biru dongker. Yang sampai saat ini bertahan itu hanya Hizbul Waton karena organisasi yang lain itu sudah dilebur jadi satu menjadi Gerakan Pramuka Indonesia gitu ya. Nah, jadi pada saat itu Belanda itu melarang penggunaan istilah Pathfinder atau Pathfinderij untuk organisasi kepanduan di luar yang sudah dibentuk itu. Dibentuk oleh Belanda. Apa tadi namanya? Pandu-pandu Hindia Belanda ya, NIPV, Nederland Indische Pathfinder Vereniging. Vereinigung. Kalau Vereinigung itu serikat ya, perserikatan atau persatuan. Seperti itu. Itu diambil dari bahasa Belanda. Nah, lanjut sedikit lagi. Gambarnya ganti, adik-adik ke bawah. Itu masa-masa penjajahan Belanda tuh ya. Nah, di bawah tuh adik-adik. Ya, itu gambar orang-orang sedang baris berbaris ya. Lagi, Almira, satu lagi. Kita masuk ke sini. Nah, ini lihat nih adik-adik. Ini ada foto Hizbul Waton nih. Ini adalah foto ketika Kongres Hizbul Waton tahun 1920-an ya. Jadi, ini coba bisa dilihat. Itu yang kanan itu, ada nih tokoh-tokoh nasional, adik-adik nanti bisa cari tahu ya. Ada dari kiri ke kanan nih, paling kiri, yang lagi berdiri. Yang duduk ini, nah itu sebelahnya, yang lagi pegang tangannya itu. Nah itu adalah Bapak Sumadiryo ya. Beliau ada salah satu pencetus juga Hizbul Waton, Pergerakan Kepanduan di Indonesia. Ya, yang di tengah ada H. Muchtar. Sebelahnya ada H.A. Hamid. Nah beliau ini adalah salah tiga ya, karena ada 3 orang. Salah 3 tokoh pergerakan nasional adik-adik ya. Tokoh pergerakan nasional yang turut andil dalam memerdekakan Indonesia juga begitu. Karena kiprah beliau di dalam organisasi tersebut membantu juga ya mewujudkan Indonesia merdeka gitu. Nah, oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya di bawah adik-adik. Boleh. Nah, ini. Nih, Kakak akan sedikit cerita tentang bagian ini nih. Tentang lahirnya Sumpah Pemuda. Coba di sini ada yang tahu nggak Sumpah Pemuda itu tanggal berapa adik-adik?
Ada yang tahu? 28 Tanggal? Oktober 1928. Betul, 28 Oktober 1928 ya. Jadi Kongres Pemuda itu yang terkenal, tanggal yang sering kita sebut-sebut itu adalah Kongres terakhir atau Kongres kedua ya. Kongres pertamanya itu tahun 1926. 2 tahun sebelumnya ya. Nah, Sumpah Pemuda, jadi pada saat Sumpah Pemuda ini adik-adik dicetuskan gitu ya, terjadi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ini menjadi sebuah inspirasi bagi gerakan kepanduan Indonesia. Waktu itu namanya masih gerakan kepanduan ya, jadi untuk jadi menginspirasi gerakan kepanduan Indonesia untuk bergerak lebih maju gitu ya, untuk bergerak lebih maju, untuk lebih dari sekedar organisasi seru-seruan doang gitu. Nah, jadi dengan meningkatnya kesadaran nasional tersebut, maka timbullah gitu niat untuk mempersatukan organisasi kepanduan di Indonesia menjadi satu gitu. Kemudian 2 tahun setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1930 itu muncul kepanduan bangsa Indonesia. Ya namanya itu, jadi sebelum gerakan Pramuka muncul dulu tuh, setelah ada Young Java Pathfinder, ada apa namanya, ada Islamic Serikat Islam Afdeling Pathfinder, ada Nasional Islami gitu, kemudian ada Hizbul Waton, ada Javanese Pathfinder organisasi, itu semuanya melebur jadi satu. 2 tahun setelah Sumpah Pemuda semuanya ganti nama jadi satu, adanya Kepanduan Bangsa Indonesia. Semuanya sama tuh satu, nggak ada lagi tuh Jong Java, nggak ada lagi Jong Celebes, Jong Borneo, semuanya udah melebur jadi satu. Nah, ya, jadi ini Kepanduan Bangsa Indonesia ini dia merupakan gabungan-gabungan dari kepanduan yang sebelumnya sudah ada. Nah, kemudian pada tahun 1931 dibentuklah organisasi formal ya, atau yang fix banget, legal gitu, sah ya, diakui oleh negara. Namanya adalah Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia. Nah, atau disingkat itu PAPI, PAPI. Kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Jadi sebelum adanya Gerakan Pramuka Indonesia ya, namanya itu kita sempat berganti-ganti beberapa nama begitu adik-adik. Seperti itu ya. Nah, terakhir itu tadi namanya itu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia 1938. Nanti kita masuk ke masa lainnya dulu. Ini sebelum 61 ya. Jadi Gerakan Pramuka itu lahir tahun 61. Tanggal berapa ada yang tahu? Bulannya nih, masih bulannya nggak ya? Oh, udah kelewat kemarin bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Tanggal berapa hari Pramuka? 14. Ya, betul banget Kak. Mantap ya. Sip, kita lanjut. Ini namanya itu ya, waktu zaman penjajahan Belanda itu ya. Itu masa pendudukan Hindia Belanda tuh. Oke, kita sekarang masuk ke masa pendudukan Jepang. 3 menit lagi waktunya habis ya, kakak mengingatkan, jangan lupa nanti login lagi. Kalau kepo kelanjutan ceritanya, kalau dirasa masih seru, boleh nanti lanjut lagi ya. Ya, kita mulai masuk ke... Oke, berarti maksudnya nanti apa? Tentang pendudukan Jepangnya nanti ya, kita sekarang live dulu. Iya, betul. Boleh Almira, kita lanjut ke PPT selanjutnya, yaitu masa pendudukan Jepang. Lanjut lagi, lanjut. Nah, adik-adik, kakak sudah meringkas tadi pemaparan yang kakak sampaikan di PPT ya, kakak sudah share di grup. Nanti adik-adik bisa baca kalau misalnya tertarik cerita lebih jauh tentang sejarah Gerakan Pramuka Indonesia ini. Oke, lagi Almira lanjut dulu PPT-nya. Next dulu Almira, PPT-nya lanjut. Kita cek dulu ada chat masuk. Pathfinder ya. Pathfinder itu diambil dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda dan bahasa Jerman mirip ya, Pathfinder juga sama. Ya Kak, kalau Hizbul Waton itu selain pendidikan kepramukaan ya, yang nama Hizbul Waton itu ada loh. Itu yang bikin ada klub sepak bola bolanya itu. Ya? Beneran Iya, nggak nih betul. kakak nggak?
Kakak nggak ngikutin soalnya, nggak ngikutin tentang Hizbul Waton dan organisasi Muhammadiyah. Jadi nggak tahu. Oh, iya. Oke, masa pendudukan Jepang. Tapi yang julukannya Adik-adik, itu adalah Laskar Matahari, Kak. Laskar Matahari. Oke, nanti kakak cari tahu ya. Laskar Matahari. Sip, kita lanjut dulu masa pendudukan Jepang, adik-adik. Jepang datang ke Indonesia tahun berapa? Ada yang tahu? 1942. Betul, siapa nih? Keren banget. Namanya kakak tahu mukanya, tapi kakak... Oh, Rizky. Rizky kelas 7 ya? Ya. Oke, keren banget Rizky. 1942 Jepang datang ke Indonesia ya. Benar? Di 3 tahun setengah kurang lebih Jepang menduduki Indonesia atau menjajah Indonesia ya. Dan pada masa 3 tahun setengah itu adalah masa yang katanya lebih berat ketimbang penjajahan 350 tahun. Seperti itu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih. Waktu zaman pendudukan Jepang, ada juga kepanduan adik-adik namanya Seinendan, Keibodan, dan Barisan Pelopor. Adik-adik pernah dengar ya? Pelajaran SD, sejarah, IPS gitu. Tentang kepanduan ini gitu. Jadi barisan-barisan pemuda ya, ada barisan pemuda, barisan pelopor ya, barisan pemuda putra